Orang yang masuk ke agama kita ini penutupan bahasan kita. Orang yang masuk ke agama kita ini semuanya orang-orang pintar. Yang masuk ke Islam orang-orang pintar. Yang keluar dari Islam orang-orang bodoh. Itu fakta lapangan itu. Fakta. Yang masuk Islam doktor, profesor, orang-orang yang pintar, ilmuwan. Yang keluar dari Islam orang yang bodoh, tidak ada pendidikan. Itu fakta lapangan. Saya kasih contoh. Ada seorang profesor ahli spesialis kulit dari Muay Thai, dari Thailand. Orang ini setiap tahun mengundang dokter-dokter spesialis kulit dunia untuk datang, kemudian dia menunjukkan penemuan terakhirnya. Waktu datang teman-teman sekalian, orang-orang kumpul, kebetulan ini kisah sekitar 7 tahun yang lalu. Ini masuk Islam profesor ini. Sini juga bilang profesor ya. Ya. Jadi dia kebetulan salah satu yang diundang ini ada dokter muslim dari Mesir, dan orang ini suka ikut pengajian, majelis ilmu begini. Dokter tapi suka belajar agama. Jadi dia paham. Waktu profesornya naik di atas podium seperti mimbar ini, kemudian dia bilang, saya baru menemukan dengan teknologi tercanggih sekarang, ternyata yang membuat rasa sakit dalam tubuh manusia itu adalah urat-urat saraf yang halus sekali berada di bawah kulit. Berada di bawah kulit. Jadi kalau kita bisa menaklukkan itu, obat biusnya menyentuh itu sudah cukup. Kalau ada orang kena luka bakar, kena api, kebakar, maka kulitnya terbakar dengan urat-urat itu, dipastikan dia tidak akan rasa sakit. Dinaikkan satu orang di atas panggung, kemudian diiris, ada kena luka bakar tangannya, diiris pakai pisau bedah bagian dalam dagingnya, nggak sakit dia. Orang semua bersorak, tepuk tangan, oh hebat ini, penemuan tercanggih. Si dokter muslim dari Mesir bilang, sebentar profesor, kalau itu penemuan Anda tercanggih sekarang, saya ingin menyampaikan kalau penemuan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Kata dia, mana buktinya? Bilang, baik, saya datangkan. Diambil Quran terjemahan bahasa Inggris, dibawa ke atas podium mimbar ya, dibawa ke atas podium, dikasih Quran terjemahan, dibaca surah An-Nisa ayat 56. Ini tentang masalah ahli neraka. Bunyinya di antara bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali penghuni neraka itu kulit mereka terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan rasa sakit yang baru. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita, di neraka Allah nggak butuh membakar orang sampai tulangnya. Kulitnya terbakar, Allah ganti kulit baru supaya ada rasa sakit yang baru. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Maka tiba-tiba si profesor di atas podiumnya mengatakan, pandu saya masuk ke agama kami, ini bukan buatan manusia. Lalu dia syahadat di depan para ilmuwan semua. Ini contoh. Contoh yang lain, ada seorang insinyur arsitek dari Jerman masuk Islam gara-gara keajaiban Al-Quran. Kisah nyata. Orang ini arsitek, dia suka gambar-gambar, dia sering mempertemukan antara literatur klasik sama literatur modern. Literatur sama ya, rujukan buku ya. Jadi dia sering menambil literatur atau buku-buku yang klasik dan buku-buku yang modern untuk buat gambar. Salah satu literatur dia yang klasik adalah Al-Quran. Orang ini Katolik, mereka Katolik. Dia sering cari di Al-Quran itu masalah arsitektur, seperti misalnya masalah tempat-tempat tinggalnya kaum Samud, kaum Ad, ya, Fir'aun, ada disebutkan dalam Al-Quran tentang arsitektur mereka gitu. Satu waktu, dan dia selalu laku, selalu berhasil di gambar itu. Satu waktu dia ingin mencari sesuatu yang masa depan dalam Al-Quran. Ada nggak?
Ditemukan sama dia tentang arsitektur surga. Masa depan belum ada di dunia. Selalu Allah bilang tentang surga, tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga itu di bawahnya mengalir sungai. Ini masalah arsitektur, tapi masa depan. Dan yang boleh dapat itu hanya orang yang patuh saja. Penasaran dia, apa sih ini? Kok apa kelebihannya bangunan di bawahnya ada sungai? Kenapa itu menjadi sebuah bangunan yang terhebat, yang luar biasa menjadi target setiap orang beriman? Penasaran dia. Ada tanah dia kosong, dibangun bangunan mewah. Semua sama dengan rumah dia, bedanya lantai sama ya. Lantainya diganti dengan kaca. Dia nggak pakai keramik, nggak pakai, ganti dengan kaca. Di bawahnya itu dibuat air mengalir. Ada panel listrik, airnya mengalir. Itu dibuat sama dia. Setelah 6 bulan, 3-4 bulan, 6 bulan dia bangun. Dia pergi ke Eropa bawa gambar-gambar dia. Dia belum sempat tinggalin rumah itu. Dia kesana sini 2 bulan. Luar biasa capek, penatnya luar biasa. Dia pulang, dia bilang, dia ceritain waktu dia masuk Islam ini. Dia bilang, saya tiba di bandara, saya nggak pulang ke rumah istri saya langsung ke rumah baru itu. Lalu saya nyalain semua panel listriknya, lampu ini segala macam, termasuk ada panel listrik suara air di bawah itu. Dia bilang begitu saya duduk di sofa, di tempat duduk, tiba-tiba 5 menit saja, capek saya, penat saya hilang semua. Dia bilang ini apa sebabnya? Dia lihat dinding, wallpaper sama saja dengan rumahnya. Lampu memang mewah, tapi sama dengan rumah dia. Nggak ada sesuatu yang baru. Dia coba matiin lampu satu persatu. Dilihat sama dia, semuanya biasa saja. Terakhir 2 jam, 2 jam dia tunggu di situ teman-teman sekalian. Terakhir itu pada saat sudah mati semua, tinggal panel listrik berhubungan dengan air. Dia duduk lagi, begitu dia dengar suara gemericik air. Orang Indonesia bilang gemericik air ya, suara gemericik air. Maka dia rasakan ketentraman seperti tadi awal. Dia bilang, oh ternyata ini rahasianya. Kenapa surga dibilang di bawahnya mengalir air? Memang dengan mendengar suara air, kalau kita lagi penat, capek, itu hilang. Gara-gara itu, dia mencari Islamic community, masjid, kemudian dia masuk Islam. Ada kisah yang lain, saya masih minta 2-3 kisah ya, saya sampaikan ya. Ada kisah yang lain, seorang anak muda di Amerika, mahasiswa masuk Islam gara-gara saf solat yang tadi kita atur saf, imam kita bilang istawwa tadilu, lurus dan rapatkan. Gara-gara itu masuk Islam. Bagaimana ceritanya? Ada seorang anak muda mahasiswa muslim sama dengan Nasrani, teman dekat, tinggal apartemen bersebelahan. Kemudian bulan Ramadan, si muslim ini lagi nonton acara sholat tarawih di Mekah di malam 27 Ramadan. Dia putar, waktu itu kebetulan nunggu antara azan dan iqamah isya. Azan dan iqamah isya, belum sholat tarawihnya. Si Nasrani bel, pamit mau masuk ke dalam rumah apartemen. Si muslim silahkan masuk. Duduklah mereka berdua di depan TV tadi. Terjadi pembicaraan. Kata si Nasrani, itu masjid kalian ya? Sambil lihat ke Ka'bah. Banyak orang, malam 27 Ramadan, ini Lailatul Qadar, penuh Mekah. Sampai ke pelataran-pelataran, gang-gang semuanya penuh. Kamera dari atas, kamera dari tempat tawaf, kamera di tempat sa'i, penuh semua. Kata si muslim, iya, itu masjid kami. Kata si muslim, tanya kepada Nasrani, kira-kira menurut kamu berapa jumlah orang itu? Kata si Nasrani, kayaknya ratusan ribu. Kata si muslim, itu 3,5 juta orang. Sekarang semua itu penuh sampai seperti semut. Banyaknya itu di pelataran, di jalan-jalan ini 3,5 juta orang. Nasrani diam. Kata si muslim, kira-kira menurut kamu bisa nggak orang sebanyak ini diatur dengan satu instruksi, satu kalimat, ini semua bisa patuh, bisa patuh, tidak melanggar.
Kata si Nasrani, mustahil, nggak mungkin. Kata si Muslim, saya jamin kamu kurang dari setengah menit saja, ini semua bisa patuh dan rapi, walaupun mereka tidak saling kenal. Kata si Nasrani, bagaimana ceritanya? Kata si Muslim, tunggu, lihat aja sebentar. Kebetulan antara azan dan iqamah, nggak lama kemudian iqamah nih. Tadi waktu antara azan iqamah ada yang lagi jalan, ada yang lagi minum, ada yang lagi makan, ada yang lagi duduk, ada yang lagi sholat. Begitu iqamah, semua jadi rapi, masuk ke saf. Kita tahunya umat Islam saf untuk atur sholat, tapi kita tidak pernah sadar, teman-teman sekalian, ini luar biasa ini. Ada ilmu di situ. Tiba-tiba iqamah, kemudian Syekh Sudes datang, ucapin satu kalimat, istawwa tadilu, lurus dan rapatkan saf. Tiba-tiba semua rapi, masuk di saf, rapi semua. Nggak ada yang jalan, nggak ada yang semua. Satu instruksi lagi, Allahu Akbar. Baik, semua Allahu Akbar. Kita tahunya orang Islam kalau melanggar imam batal sholatnya. Tapi orang ini lihat, ini luar biasa. Padahal imamnya kita nggak kenal, bukan ayah kita, bukan paman. Kita cuma kenal nama, patuh semua. Mau orang hitam, mau orang Melayu, mau orang Arab, semua sama, harus ikut. Ruku, Allahu Akbar, semua ruku. Nggak ada yang berdiri duluan. Kita tahu berdiri batal. Baik, Sami Allahu liman hamidah, semua satu kalimat, Allahu Akbar sampai salam. Waktu lagi terjadi itu, si Muslim ini lagi asyik, ya, asyik sama ya, lagi enak mendengarkan tadi Al-Quran. Dia lupa temannya Nasrani nih. Selesai sholat baru dia bilang, oh maaf ya, tadi saya asyik nonton ini nih. Saya lagi enak nonton ini, maka saya tidak tahu tadi. Kami lagi puasa, kamu kan tidak puasa, kamu mau minum apa? Si Nasraninya diam, 2 kali diam, 3 kali diam. Lalu si Nasrani mengatakan apa? Ajarkan saya masuk ke agama kamu. Ini nggak mungkin buatan manusia, nggak mungkin buatan manusia. Nggak ada orang manusia bisa mengatur ini, nggak ada. Ini nggak gampang teman-teman sekalian. Dan ada ratusan cerita seperti ini, ratusan, banyak sekali. Kalau kita mau sebutkan satu persatu tidak akan selesai-selesai. Terakhir izinkan saya sampaikan kisah tentang seorang anak muda di Inggris masuk Islam gara-gara keunikan kisah. Ada seorang syekh dari Saudi datang ke Inggris ceramah, nyampein majelis ilmu. Kemudian ada satu mu'allaf orang Inggris tahun lalu masuk Islam, tahun ini datang bawa temannya. Lalu dia bilang, Syekh, ini teman saya mau masuk Islam, tapi ada pertanyaan dia sebelum masuk Islam, bisa dia bertanya? Kata Syekh, silakan. Pertanyaannya si orang Inggris ini yang mau masuk Islam, dia bilang, Syekh, kenapa kalian dalam Islam menyuruh wanita kalian pakai jilbab? Nah, pertanyaan pertama, kenapa perempuan kalian tidak boleh salaman sama semua laki-laki? Salamannya hanya sama mahramnya dalam Islam. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Aku tidak akan menyalami yang bukan mahram, dan aku tidak menyalami wanita yang bukan mahram. Dan dalam hadis dikatakan, seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam jauh lebih ringan dibandingkan dia menyentuh tangan yang bukan mahramnya. Tidak boleh dalam Islam. Makanya kita nggak boleh salaman kecuali dengan mahram. Dia bilang, kenapa dalam Islam kalian suruh begitu? Kenapa perempuan tidak boleh salaman sembarangan? Kata syekhnya masih ada, dia bilang masih ada. Yang satu lagi, kenapa kalian suruh wanita kalian pakai jilbab, hijab? Kenapa pakai hijab? Kenapa nggak seperti perempuan kami, mau pakai baju laki-laki, mau tidak pakai baju di pantai, terserah dia. Maka kata syekhnya, sudah selesai. Baik, syekhnya bilang, kamu warga negara apa? Dia bilang, saya warga negara Inggris. Kata syekhnya, siapa ratu kamu di Inggris ini? Dia bilang, Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth. Kata syekhnya, kau bisa salaman sama Elizabeth? Kata orang ini, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kata syekhnya, ya karena dia ratu, saya masyarakat biasa. Kata syekhnya apa? Semua wanita muslimah seperti Elizabeth, ratu, nggak boleh semuanya orang salaman. Yang salaman hanya orang-orang tertentu. Jelas ini ya. Yang kedua, ini penutupan bahasan kita. Waktu ditanya kenapa perempuan kalian disuruh pakai hijab, syekhnya mengeluarkan 2 buah permen. Permen ya, betul ya. Di sini juga paham ya.
Permen itu makanan anak-anak. Ya. Apa di sini? Hah? Gula-gula. Baik. Syekhnya keluarkan 2 buah gula-gula, yang satu dibuka bungkusnya, yang satu dibiarin terbungkus, diletakkan di lantai. Kata syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu, yang mana kamu pilih? Kata si Nasrani ini, yang masih terbungkus. Kata syekh, kenapa kau nggak ambil yang sudah terbuka? Tinggal ambil, masukin di mulut, selesai. Dia bilang karena itu kotor. Kata si Nasrani, itu kotor. Kata si syekhnya, begitulah perempuan kami dan perempuan kalian. Perempuan kami terbungkus, yang boleh buka hanya suaminya, nggak boleh sembarangan orang. Begitu luar biasanya hikmah agama. Maka saya ingin simpulkan teman-teman sekalian, kembalilah kepada Islam. Pelajari Islam itu. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pelajari tentang sejarah-sejarah kita. Kita jaya tanpa Eropa dan Amerika teman-teman sekalian. Walaupun kita bisa mengambil manfaat dari mereka. Tapi jangan kita mengucilkan Islam seakan-akan kita tidak bisa hidup kecuali bergantung sama mereka. Ini pemahaman yang salah. Saya sudah panjang lebar datangkan tadi historinya supaya lebih jelas. Allahu a'lam.